Nah, kita masuk di pedalaman, ini daerah rawa-rawa ini. Besok insya Allah kita coba mancing di sini. Katanya banyak ikan gabusnya di sini nih. Memang biasanya kalau rawa-rawa di bawah sawit, lahan gambut seperti ini banyak ikan. Allahu Akbar. Tanahnya subur banget ini, lahan gambut, ditanemin apapun tumbuh subur. Ini kalau dibuat kulupan, wah mantap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Saya saat ini berada di Muara Medak. Oh, sudah jauh lagi. Kabupaten Simalungun, karena di kebun Haji Bulan. Waduh, mantap. Nah ini di hutan ini. Aja saya undang di sini. Sambil mereview ini 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu saya tinggali ini nggak dirawat, ini berdebu, terus kurang perawatannya. Ini juga golok untuk tepas ringan, rupanya sudah berkarat, harus dikasih minyak ini mas, kasih minyak terus diasah ulang nggak apa-apa. Ketajamannya sih masih bagus ini. Pernah dipakai menyembelih? Belum. Tepas apa ini kok bisa berkarat ini? Pakisan sudah berkurang, ketajamannya sudah berkurang jauh, dan karatnya ini biasa pakai batu nggak apa-apa, dicoba. Terus yang ini, yang sarung kulit juga berdebu, rupanya nggak pernah dipakai sama sekali, berkarat. Ini dulu saya kirim. Ini Tramontina full tank untuk tebas, tapi sudah kita sedikit modifikasi untuk mata bilahnya. Nah, coba kalau mata bilahnya ori bawaan pabrik, dia ada micro bevelnya, insya Allah jauh lebih kuat lagi untuk tebas. Ini pernah dipakai. Ikan patin sama nila. Ada cipingnya ya, berarti buat ini aja. Ini cukup ya, ketajamannya. Ya, ketajaman tebas. Dari segi kekerasan, karena sepuh pabrik beda ini, jadi ini full tank, bisa lah kalau mau dipakai untuk tebas-tebas di hutan. Yang penting bukan tebas berat. Kalau terbas semacam rimbun-rimbunan gitu, bisa pakisan, pakis gitu, bisa itu. Jangan kayu, apalagi
yang kayu-kayu jenis keras itu meskipun masih basah juga mungkin kurang kuat, tapi nggak ada salahnya untuk dicoba. Jadi dicoba aja, nanti misalkan ketajamannya berkurang tinggal diasah. Karena kalau orang berkebun itu alat asah itu pasti wajib punya ya, pasti punya kan. Batu alam itu mulai yang grit kasar namanya batu gerinda itu sampai yang halus jenis batu gunung itu pasti punya. Di setiap gubuk itu pasti punya di belakang tempat asahan. Nah itu dicoba, karena kalau untuk tebas itu beda spek kalau dengan untuk sembelih. Kalau untuk sembelih sendiri wajib slash tisu kalau standar GSN. Jadi meskipun ini dengan ini, meskipun ini juga bisa dipakai sembelihan dengan syarat harus ketajamannya slice tisu. Di kertas tidak cuma bisa seperti ini. Jadi kalau ini untuk nyembelih kambing atau nyembelih sapi, apalagi eksekutornya kurang pengalaman, akan menyiksa hewan kurban. Jadi sangat kasihan sekali, akan sangat menyiksa. Jadi standarnya tidak hanya diasah dengan batu, tapi juga dengan stropping tadi yang saya contohkan. Paling tidak memodifikasi kain levis yang sudah tidak dipakai di papan kayu lalu dipakai untuk menstroping hingga di kertas itu halus sekali. Kalau ini kurang, makanya ini spek tebas dan full tang, tapi bisa itu tadi bisa untuk sembelihan dengan catatan harus ketajamannya dinaikkan hingga slice tisu. Ini kalau untuk dorik enak ini. Tangan dua kurang dapat, pegangannya kurang dapat. Jadi enaknya memang ini genggaman terbas ini. Tapi kalau pegang gelambir tangan satu untuk dorik cukup, ini bisa. Gitu ya. Catatan ketika ini mau dipakai untuk sembelihan itu kurban, nanti dipinjamkan di masjid daerah sini, diasah dengan beberapa grit yang halus, lalu disetroping dengan kulit atau kain levis, diteskan di kertas halus baru bisa. Gitu. Kalau belum bisa slice tisu, makanya kita wajibkan untuk sahabat GSN bisa slice tisu itu. Kalau belum bisa slice tisu, minimal di koran atau di kertas HVS. Koran itu lebih tipis dari kertas HVS ya. Jadi tingkatannya tisu, koran, kertas HVS, baru kardus. Jadi kalau di koran dia bisa halus, sedikit halus, itu sudah cukup. Karena lebih tipis dari kertas HVS. Syukur-syukur bisa belajar dengan slice tisu tadi. Tapi slice tisu itu tidak hanya orangnya yang ahli, tapi bilahnya benar-benar setajam silet. Demikian mungkin bincang-bincang saya di gubuknya kakak saya ini, di perkebunannya Pak Hasibuan. Ya, Orang mana itu? orang Jambi Kota. kota Ya. Simpang Rimbo. Simpang Rimbo. Nah, kakak saya ini tinggal di gubuk beliau, merawat perkebunan beliau. Tuh, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan keberkahan, sukses selalu. Amin Allahumma amin. Akhiran wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.